Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Usul min Ilmil Usul, masuk pada pembahasan An-Nahyu, larangan. Ta'rifuhu, An-Nahyu qaulun yatadhammanu talabal kaffi ala wajhil isti'la bi sighatin makhsusah. An-Nahyu adalah qaul, ucapan, yatadhamman mengandung talabal kaf, mengandung permintaan untuk menahan ala wajhil isti'la, dari yang lebih tinggi. Ala wajhil isti'la itu dari kondisi yang lebih tinggi, dari keadaan yang lebih tinggi. Maksudnya orang yang memintanya tadi adalah lebih tinggi kedudukannya. Bisighatin makhsusah, dengan bentuk yang lebih dikhususkan. Jadi qaul, nahyu itu adalah qaul, ada ucapan yang kandungannya adalah menuntut menahan diri, ala wajhil isti'la, dari orang yang lebih tinggi. Bisighatin makhsusah, dengan sirah yang makhsusah. Ini lebih simpel gambaran gampangnya. Ya, kalau mau makna secara globalnya, dia adalah perkataan atau ucapan yang isinya tuntutan untuk menahan dari mengerjakan suatu perbuatan yang berasal dari sesuatu yang lebih tinggi kedudukannya, dengan sirah makhsusah, dengan sirah, ya, lafaz-lafaz tertentu. Wahya al-mudhari al-maqrun bila an-nahyah. Nah, an-nahyu ini adalah fi'il mudhari yang digandingkan dengan la an-nahyah. Misal qaulihi ta'ala, contoh firman Allah azza wa jalla, wala tattabi' ahwa alladzina kazzabu bi ayatina walladzina la yu'minuna bil akhirah. Wala tattabi', jangan engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang kazzabu bi ayatina, yang mendustakan ayat-ayat kami. Walladzina la yu'minuna bil akhirah, dan jangan kalian ikuti orang-orang yang tidak beriman dengan negeri akhirat. Fa kharaja bi qaulina qaulun al-isyarah, maka keluar dengan keterangan kami qaulun, yaitu al-isyarah. Fala tusamma nahyan wa in afadat ma'nahu. Nah, isyarah ini tidak disebut sebagai nahi, tidak disebut larangan, meskipun memberikan faedah larangan. Ketika ada orang mau keluar, antum gini-gini, tidak mau dia keluar. Ketika ada orang berisik, ya, antum suruh, gimana kalau suruh diam? Hah? Orang Yamin bilang gini, ya, di sini apa? Hah? Apa khalifah? Kalau kita di Indonesia, ada orang berisik suruh diam apa? Apa nih? Hah? Itu perintah untuk nyuruh diem.
Larangan, dia enggak larangan, dilarang untuk berbicara. Yang benar Pak, jangan ngarang-ngarang antum di. Seingat ana ya. Seingat ana, kalau salah nanti katanya gini. Ya. Masih mungkin ana. Ya enggak? Iya enggak? Itu tadi. Ketika gini dilarang berbicara. Ya, ilmu-ilmu dunia yang antum pelajari dulu, enggak semuanya perlu dibuang. Ya, ada hal-hal yang memang mubah, ikhwan, pelajari, ya. Wa kharaja biqaulina talabul kaf al-amr li'annahu talabu fi'lin. Keluar dari pembahasan keterangan kita ini talabul kaf. Kenapa? Talabul kaf itu adalah perintah, ya. Keluar dari makna talabul kaf itu al-amr. Kenapa? Karena al-amr itu talabu fi'l. Kalau an-nahyu talabul kaf, kalau al-amr talabu fi'l. Wa kharaja biqaulina ala wajhil isti'la al-iltimas wad du'a wa ghairihima mimma yustafadu minan nahyi bil qara'in. Dan keluar dengan keterangan kita ala wajhil isti'la, dari arah yang lebih tinggi kedudukannya, al-iltimas. Kalau iltimas apa? Apa iltimas? Dia sederajat, ya, fi martabatin wahidah. Itu iltimas. Kalau ada orang memerintah atau melarang dan dia sederajat kedudukannya, itu disebut dengan al-iltimas. Ad-du'a apa? Minal adna ilal a'la, dari yang lebih rendah ke yang lebih atas. Itu namanya ad-du'a. Dan yang selainnya dari perkara-perkara yang bisa diambil padanya larangan berdasarkan qara'in, qarina atau indikasi yang ada. Wa kharaja biqaulina bi sighatin makhsusah hiyal mudhari' ila akhirih. Dan keluar dengan keterangan kami bi sighatin makhsusah hiyal mudhari' ma dalla ala talabil kaf bi sighatil amr, yaitu sesuatu yang menunjukkan talabul kaf dengan sighatul amr. Misal da', utruk, kuffah wa nahwuha. Da', utruk, kuffah dan yang semisalnya. Fa inna hadhihi wa in tadammanat talabal kaf lakinnaha bi sighatil amr fatakunu amron la nahyan. Masyaallah ya. Kata beliau, lafaz seperti ini, da' tinggalkan, utruk tinggalkan, kuffa tahan diri kalian. Fa inna hadhihi, ini lafaz-lafaz, wa in tadammanat talabal kaf, meskipun mengandung talabal kaf, lakinnaha bi sighatil amr, akan tetapi dengan bentuk al-amr, fatakunu amron la nahyan, sehingga dia dikatakan amr bukan nahi, karena dengan bentuk fi'il amr. Wa qad yustafadu talabul kaf bi ghairi sighatin nahi. Terkadang bisa diambil juga talabul kaf itu dengan selain sighatun nahi. Misal ayusaf al-fi'lu bitahrim. Contoh misalkan suatu perbuatan disifati dengan tahrim, awil hadar atau terlarang, awil qubhi atau buruk, au yuzammu fa'iluhu atau yang lakukannya tercela, au yurattab ala fi'lihi iqab atau ditetapkan hukuman bagi yang melakukannya, wa nahwi dzalik dan yang semisalnya. Contoh misalkan ada ancaman, innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah, ya. Kemudian ma taqtadhihi sighatun nahi, apa yang
merupakan konsekuensi dari sigha an-nahyi tadi. Sighatun nahyi indal itlaq taqtadhi tahrimal manhi anhu wa fasaduhu atau wa fasadahu. Sigha nahyi ketika diitlakkan itu mengandung tuntutan haramnya perkara yang dilarang tadi. Wa fasadahu, dan rusaknya. Nah, di sini ada keterangan ya ikhwan. Al aslu fin nawahi annaha litahrim illa idza dallat dalil 'alal karahah. Hukum asal larangan, kata Syekh Abdurrahman Sa'di, menunjukkan keharaman kecuali ada dalil yang menunjukkan dia makruh. Jadi hukum asal kalau ada larangan dari Nabi SAW atau larangan dari Al-Quran, maka hukum asal larangan tersebut menunjukkan haram. Juga di sini disebutkan qala Ibnul Qayyim wa kama anna min qawaidis syariah anna an-nahya yaqtadhi at-tahrim. Sebagaimana termasuk bagian dari kaidah syariat bahwasanya larangan mengandung konsekuensi haram. Fakadzalika yaqtadhi al-fasad. Demikian juga mengandung konsekuensi makna al-fasad. Wa laisa ma'nahu ma yastadillu bihi ala fasadil aqdi illa an-nahyu anhu. Ya. Dan juga walaisa makna ma yustadallu bi ala fasadil aqd illa nahyu. Namun tidak juga maknanya, bukanlah maknanya yang bisa dijadikan dalil tentang fasad atau rusaknya suatu akad melainkan larangan saja, bukan seperti itu. Bisa jadi dikatakan dia rusak suatu akad dikarenakan sebab yang lain tidak terpenuhi. Ini masuk keterangan dari Al-Imam Ibnul Qayyim gini ya ikhwan. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim, yang namanya larangan itu yaqtadhi at-tahrim. Satu. Yang kedua yaqtadhi al-fasad. Namun ketika dikatakan yaqtadhi al-fasad, bukan maknanya fasadnya suatu akad itu tidaklah terjadi melainkan dengan an-nahyu. Belum tentu. Bisa jadi tidak ada an-nahyu pada suatu akad, namun dikarenakan tidak terpenuhi maka dia rusak akad tersebut. Difahami dengan sebab yang lain selain an-nahyu. Faham Dr. Fikih? Jelas ya? Maksudnya keterangan dari Al-Imam Ibnul Qayyim. Kata beliau, walaisa ma'nahu ma yustadallu bihi ala fasadil aqd illa nahyu anhu. Tidak bisa dijadikan dalil fasadnya suatu akad ya kalau cuma sekedar nahi saja. Bisa jadi ada yang lain gitu. Ini hukum asal ya ikhwan. Disebutkan wa huwa madhhabul jumhur wa nasarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yaitu pembahasannya halin nahyu yaqtadhi al-fasad. Apakah larangan tersebut mengandung konsekuensi al-fasad? Ya, hukum asal seperti itu. Namun terkadang larangan tidak mengandung al-fasad. Ya. Tapi mengandung tahrim katanya. Haram saja. Haram. Fasad enggak. Gitu loh. Difahami? Nanti pembahasannya di pembahasan yang lain ya. Nanti insyaallah nanti ada pembahasan tersendiri ya, di buku yang selanjutnya insyaallah berkaitan dengan ketentuan qaidah apakah larangan mengandung makna al-fasad. Faminal adillah, dan di antara dalil ala annaha taqtadhi at-tahrim, di antara dalil yang menunjukkan bahwasannya an-nahyu sighatun nahyi itu mengandung konsekuensi tahrim. Qauluhu ta'ala wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul ambil, apa yang dilarang tinggalkan. Fal amru bil intiha amma naha anhu yaqtadhi wujubal intiha. Maka perintah untuk berhenti dari apa yang dilarang oleh Rasul mengandung konsekuensi wajibnya berhenti. Wa min lazimi dzalik tahrimul fi'l,
Dan di antara lazim konsekuensi hal tersebut tahrimul fi'l, haramnya perbuatan tadi. Wa minal adillah ala annahu yaqtadil fasad qauluhu sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun ay mardudun wa ma nuhiya anhu falaisa alaihi amrun nabi sallallahu alaihi wasallam fayakunu mardudan. Maknanya segala sesuatu yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka bukanlah perkara yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayakunu mardudan, maka dia tertolak. Hadza ini wa qaidatul madhab. Qaidatul madhab ay madhab al-Hanabilah. Fil manhi anhu hal yakunu batilan aw sahihan ma'a tahrim. Nah, ini suatu pembahasan ya yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Wallahu ta'ala nanti insyaallah ya. Pembahasan suatu kaidah halil manhi, suatu yang dilarang itu mengandung makna batil ataukah sahih ma'at tahrim. Ya, di sini ada rincian dari Syekh Ibnu Utsaimin. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya ya.